Kakak ipar tiba-tiba menamparku. Kemudian ibu mertua mengusirku, "Pergi kamu dari rumah ini dan jangan pernah kembali." Tanpa pikir panjang aku pergi. Lalu diam-diam aku tarik semua harta milikku dan berhenti membayar cicilan mereka, hingga mereka hidup menderita dan menyesal. Namaku Berlian. Sejak kecil, ayah selalu bilang bahwa namaku adalah doa, sesuatu yang berharga, kuat, dan tidak mudah hancur meski ditekan dari segala sisi. Waktu kecil aku tidak benar-benar mengerti maksudnya. Tapi setelah dewasa, aku baru tahu bahwa hidup memang tidak pernah lunak seperti kapas. Aku tumbuh di sebuah keluarga sederhana di pinggiran kota Semarang. Ayah bekerja sebagai montir di bengkel kecil, sementara ibu membuka warung kelontong di depan rumah. Rumah kami kecil tapi hangat. Bahkan ketika hujan deras dan atap seng berisik karena air yang menetes, rasanya selalu aman berada di bawahnya. Aku anak satu-satunya. Karena itu aku tumbuh mandiri, menjadi seseorang yang terbiasa melakukan segala hal sendiri. Setelah lulus SMA, aku melanjutkan kuliah sambil bekerja paruh waktu di sebuah toko aksesoris wanita. Dari situlah aku belajar merangkai perhiasan kecil-kecilan, sebuah keterampilan yang kelak membawaku pada sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Aku bukan orang kaya, tapi aku pekerja keras. Setiap rupiah yang aku hasilkan dulu, selalu bernilai karena ada keringat dan waktu yang aku tukarkan untuk mendapatkannya. Kenangan masa mudaku terasa jauh ketika aku mulai mengingat bagaimana aku bertemu Revan, lelaki yang kelak menjadi suamiku. Pertemuan kami sederhana, tidak ada kisah dramatis seperti sinetron. Aku pertama kali bertemu Revan di sebuah workshop bisnis kecil yang kuikuti setelah lulus kuliah. Ia bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan konstruksi. Sikapnya ramah dan santun, sorot matanya tenang, dan ia selalu mengundang senyum ketika berbicara. Dari cara Revan memperlakukan semua orang di ruangan itu, aku pikir dia adalah seseorang yang berbeda, lebih sabar, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Hubungan kami berkembang perlahan. Kami mulai sering bertukar kabar, kemudian ngopi bersama, dan akhirnya, aku jatuh cinta. Cinta yang tidak menggebu-gebu, tapi stabil. Nyaman. Dari Revan aku merasakan kehadiran seorang pria yang menjanjikan masa depan. Ia memberikan rasa aman, dan aku merasa ia menghargai kerja keras yang telah kulakukan untuk membangun hidupku. Ketika Revan melamarku 2 tahun kemudian, aku menerima tanpa ragu sedikit pun. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi hikmat. Aku ingat betul senyum Revan saat menatapku dari balik tabir pengantin. Hari itu langit cerah, dan aku benar-benar yakin bahwa kebahagiaan sedang memulai bab pertamanya. Setelah menikah, aku dan Revan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa bulan ke depan. Revan berkata itu hanya sementara, sampai ia cukup stabil untuk mencari rumah sendiri. Aku setuju. Aku tidak memiliki alasan untuk menolak. Bagaimanapun juga, keluarga Revan terlihat baik dan ramah saat kami bertunangan. Tapi, itu semua sebelum aku mengenal mereka lebih jauh. Hari pertama aku pindah ke rumah mertua, Budina menyambutku dengan senyum tipis yang membuatku sedikit gugup. Beliau perempuan berusia sekitar 60 tahun, tetapi tubuhnya masih tegap dan suaranya lantang. Dari pilek saja aku yakin bisa langsung sembuh jika mendengar suaranya menegur dengan lantang. "Kamu Berlian ya?" tanyanya sambil menatapku dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. "Iya, Bu," jawabku sambil tersenyum. "Semoga kamu bisa betah di rumah ini. Kita orangnya nggak suka ribet." Walau kalimatnya terdengar normal, entah kenapa suaranya terasa seperti peringatan. Tapi aku mencoba berpikir positif. Aku yakin semua hanya perasaan gugup biasa. Kemudian muncullah Lesti, kakak iparku. Lesti adalah tipe perempuan yang selalu terlihat sibuk walau sebenarnya tidak ada pekerjaan penting.
Gayanya selalu modis. Rambutnya panjang kecoklatan, riasannya tidak pernah absen. Kulihat ia memandangku dengan senyum yang sulit kuterjemahkan, antara ramah atau menilai. "Halo, adik iparku," katanya sambil memelukku ringan. "Selamat datang di rumah keluarga Revan." Aku membalas pelukan itu. "Terima kasih, Kak Lesti." "Oh, panggil saja Lesti. Biar akrab." Dari caranya bicara, aku sadar ia lebih suka diposisikan tinggi. Bukan tipe kakak ipar yang ingin disamakan, apalagi disetarakan. Saat itu aku belum mengerti apa maksud sorot matanya. Hari-hari awal berjalan cukup tenang. Meski Budina sering mengatur banyak hal, dari cara aku mengiris bawang hingga bagaimana aku mencuci piring, aku mencoba menerima semuanya sebagai bentuk adaptasi. Bagaimanapun ini rumahnya, aku harus sopan. Itu prinsipku. Aku membantu pekerjaan rumah setiap pagi sebelum memulai bisnis perhiasanku yang dijalankan dari rumah. Revan sering memuji kesabaranku. "Terima kasih ya, sayang. Kamu sudah banyak bantu Mama dan Lesti," katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum. Aku cuma melakukan yang bisa kulakukan. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Bukan hanya aku yang berusaha beradaptasi. Revan juga seperti menjauh secara perlahan. Lebih banyak lembur, lebih sering sibuk dengan ponsel, dan lebih sedikit menghabiskan waktu denganku. Tapi itu bukan masalah besar waktu itu. Aku pikir, mungkin Revan sedang dalam tekanan kerja. Aku memilih percaya. Suatu pagi, ketika aku sedang menata stok perhiasanku di meja kerja, Lesti lewat dan berhenti di depan pintu kamarku. "Kamu kerja apa sih? Kok dari pagi sudah duduk di meja terus?" katanya dengan nada yang sulit kugambarkan. Antara penasaran dan meremehkan. "Aku lagi nyiapin pesanan, Kak." Lesti. "Pesanan apaan?" "Perhiasan. Aku jualan online." "Oh," ia mengangguk pelan, lalu menatapku dari ujung kacamata hitamnya. "Ya bagus sih. Tapi jangan lupa bantu-bantu Mama juga. Soalnya kamu kan tinggal di sini." Aku ingin bilang bahwa setiap hari aku sudah melakukannya. Tapi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tidak ingin memperburuk suasana. Saat itu aku masih percaya bahwa bersikap lembut dan sopan akan membuatku diterima. Aku tidak tahu bahwa justru itulah alasan mereka menginjakku lebih dalam suatu hari nanti. Di tengah segala kesibukan itu, aku masih sering membayangkan masa depan. Membeli rumah dengan Revan, membangun keluarga kecil, dan memperluas bisnis perhiasanku. Semua itu terasa mungkin. Aku belum tahu bahwa kebahagiaan yang kupikir sedang kubangun perlahan akan retak. Retaknya bukan karena badai besar yang tampak, tapi karena serpihan kecil yang tidak kasat mata, ucapan singkat, tatapan meremehkan, perlakuan yang tidak adil. Dan serpihan-serpihan itu mulai tumbuh, mengarah pada hari ketika hidupku berubah selamanya. Hari ketika kakak iparku menamparku untuk pertama kalinya. Hari ketika ibu mertuaku mengusirku tanpa belas kasihan. Tapi semua itu masih jauh. 3 minggu pertama tinggal di rumah mertua terasa cukup melelahkan, tapi aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku terus berusaha menatap sisi baik dari Budina dan Lesti. Meski kadang aku merasa cara mereka memandangku tidak sama seperti saat kami masih hanya dua keluarga yang sedang menyatu melalui pernikahan. Mungkin karena sekarang aku berada di rumah mereka, di wilayah mereka. Dan aku berusaha keras untuk tidak seenaknya, atau menjadi menantu yang merepotkan. Bahkan sebelum matahari terbit, aku sudah bangun lebih cepat dari semua penghuni rumah hanya untuk memastikan dapur rapi dan sarapan siap. Dari dapur yang kecil tapi tertata rapi, aku sering melihat Budina berjalan keluar kamar dengan wajah datar. "Sudah dibikinin teh manis?" katanya suatu pagi tanpa menatapku.
Sudah, Bu. Di meja makan, jawabku lembut. Jangan terlalu manis. Mama nggak suka gula banyak. Baik, Bu. Padahal, aku sudah membuatnya dengan gula sedikit. Bahkan lebih sedikit dari yang kuprediksi. Tapi aku tidak berani protes. Karena, apa gunanya? Ini baru awal, aku tidak ingin menciptakan kesan buruk. Berbeda dengan Budina yang cenderung kaku, Lesti punya caranya sendiri membuatku merasa berada di posisi yang lebih rendah. Kadang lewat ucapannya yang manis tapi menusuk, kadang dari sikapnya yang seperti tidak peduli bahwa aku juga manusia yang sama-sama punya lelah. Lian, panggilnya sambil menatap kuku yang baru dipoles warna nude. Kamu bisa tolong gosokin kamar mandi atas enggak? Tadi malam kayaknya ada kotoran nempel di lantainya. Hari itu aku sebenarnya sedang menyiapkan pesanan perhiasan yang harus dikirim siang. Tapi Lesti mengatakannya seolah itu tugas rutinku. Tanpa permisi, tanpa mempertimbangkan kesibukanku. Aku hanya tersenyum tipis. Iya, nanti aku bersihin. Yang bersih ya. Jangan seadanya. Dia lalu pergi sambil memainkan ponselnya. Aku menghela napas. Dalam hati aku bertanya, kenapa aku yang harus mengerjakan semuanya? Dia kan juga tinggal di sini. Apa salahnya bekerja sama? Namun aku hanya menyimpannya dalam hati. Aku masih mencoba memahami bahwa mungkin memang begitulah aturan tidak tertulis di rumah ini. Bahwa menantu perempuan harus bekerja paling banyak. Aku menepiskan rasa tidak nyaman itu sambil menggosok lantai kamar mandi. Mencoba fokus agar semuanya cepat selesai dan aku bisa kembali bekerja. Situasi mulai sedikit berubah ketika Revan mulai pulang lebih larut dari biasanya. Dulu, ia selalu memastikan kami makan bersama dan berbagi cerita. Tapi sekarang ia sering pulang setelah jam 9 malam. Alasannya selalu sama. Banyak kerjaan. Sayang. Proyek kantor lagi dikejar waktu. Aku percaya. Kenapa tidak percaya? Revan memang pekerja keras sejak sebelum menikah. Tapi entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang muncul secara perlahan. Suatu malam, ketika Revan pulang larut dan aku masih menunggu di ruang tamu, Budina tiba-tiba keluar dari kamarnya memakai daster. Kamu ngapain nunggu Revan sampai jam segini? Dia itu capek kerja. Kamu nggak usah repot-repot. Tapi Bu, aku hanya ingin makan malam bersama. Budina menatapku lama sebelum duduk di sofa, menyilangkan kaki. Lian, kamu itu harus tahu diri. Kerjaan Revan itu bukan kerjaan main-main. Dia kerja buat masa depan kalian. Jadi jangan kamu rewel soal pulang telat. Pria kalau dikekang itu nggak nyaman. Maaf kalau terlihat begitu, Bu. Aku cuma... Ya sudah, jangan terlalu nuntut. Kamu di rumah saja, bantu-bantu. Itu sudah cukup. Aku terdiam. Aku tidak menuntut. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama suamiku. Apakah itu salah? Sejak hari itu, setiap kali Revan pulang malam, aku tidak berani menunjukkan rasa kecewa. Aku hanya menghangatkan makanan dan diam. Takut Budina melihat aku mempertanyakan sesuatu dan menuduhku macem-macem. Suatu sore, aku sedang menatap pesanan perhiasan di ruang tamu ketika Lesti duduk di sampingku sambil mencomot keripik dari toples. Ini kamu yang bikin semua? Tanyanya sambil menunjuk gelang yang baru selesai kurakit. Iya. Ada yang pesan buat ulang tahun anaknya. Ia membolak-balik gelang itu seperti sedang memeriksa barang murahan di pasar loak. Kenapa, Lesti? Tanyaku mencoba tetap ramah. Enggak sih. Bagus kok. Ia tersenyum. Tapi senyum itu seperti berkata sebaliknya. Kamu bisa untung berapa dari jual beginian? Lumayan. Jawabku singkat. Aku kira nggak banyak. Ia tertawa kecil.
Tapi ya syukur deh kamu bisa kerja dari rumah. Jadi kamu bisa bantu-bantu mama juga. Ada jeda sesaat. Aku menaruh gelang ke dalam kemasan dan bertanya dengan lembut, Lesti kerja di mana sekarang? Oh, aku resign. Capek kerja. Lagian mama maunya aku fokus bantu dia aja di rumah. Aku hanya mengangguk. Tapi saat itu aku tahu alasan sebenarnya. Lesti memang tidak suka bekerja keras. Aku bisa melihat itu dari cara ia menjalani hari. Bangun siang, menghabiskan waktu menonton drama, scroll media sosial, dan sesekali keluar rumah hanya untuk nongkrong dengan teman-temannya. Mungkin hidupnya jauh lebih mudah daripada hidupku. Dan entah kenapa, orang-orang seperti Lesti sering merasa paling berhak mengatur hidup orang lain. Di tengah semua itu, aku selalu mencoba membangun hubungan baik. Aku masih membawa makanan untuk Lesti kalau aku masak, dan aku masih membelikan vitamin untuk Budina ketika beliau mengeluh masuk angin. Aku masih berusaha menjadi bagian keluarga yang baik. Tapi sebaik apapun aku mencoba, selalu ada rasa ganjil yang menempel. Seperti ketika suatu hari aku mendengar percakapan Budina dan Lesti dari dalam kamar mereka. Pintu tidak tertutup rapat dan aku tidak sengaja lewat. Mama, berlian itu terlalu sok baik. Suara Lesti terdengar jelas. Aku juga lihat begitu, jawab Budina. Tapi ya sudah. Selama dia mau bantu-bantu, biarin aja. Revan itu keterlaluan. Baru nikah langsung bawa istrinya tinggal di sini. Nambah kerjaan rumah. Ya makanya kamu jangan harap dapat menantu yang sempurna. Revan aja untung mau sama dia. Aku berhenti tepat di depan pintu. Nafasku tercekat. Tulang-tulang di tubuhku seperti tiba-tiba kehilangan kekuatan. Aku ingin masuk dan mengonfrontasi mereka. Aku ingin bertanya, di mana letak aku sok baik? Apa salahku? Namun kakiku terasa berat. Aku bahkan tidak mampu bergerak. Aku mundur perlahan, berbalik badan, dan masuk ke kamar sambil menahan napas. Saat itu aku menyadari satu hal penting. Aku tidak benar-benar diterima. Seluruh kebaikanku hanya dianggap kewajiban. Aku menangis tanpa suara malam itu. Meski begitu, aku tetap mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Setiap pagi aku bangun lebih awal. Setiap hari aku berusaha membuat suasana rumah tetap hangat. Setiap malam aku berusaha tersenyum ketika Revan pulang. Tapi setiap hari juga, aku merasakan sesuatu dalam diriku semakin menipis. Rasa dihargai, rasa dianggap, rasa diterima. Semua itu mengecil sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu bahwa aku tinggal menunggu satu percikan kecil untuk meledakkan semuanya. Dan percikan itu akan datang dari seseorang yang tidak pernah kuduga. Lesti. Seseorang yang suatu hari nanti akan menamparku tanpa peringatan. Namun sebelum hari itu tiba, aku harus melalui lebih banyak hal yang membuatku semakin sadar bahwa aku mulai tenggelam dalam rumah yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika aku sudah berdiri di dapur, memotong bawang merah sambil mengaduk telur dadar. Rumah mertua selalu terasa lebih sibuk di pagi hari, meski sebenarnya tidak ada kegiatan penting. Budina biasanya berjalan mondar-mandir. Lesti duduk sambil memainkan ponsel, dan Revan bersiap ke kantor dengan buru-buru. Aku sudah terbiasa melakukan semuanya hampir sendirian. Tapi pagi itu ada suasana berbeda. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Revan keluar dari kamar dengan wajah agak tegang. Ia tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum kecil di bibirnya. Kamu nggak sarapan dulu? Tanyaku sambil meletakkan piring telur di meja makan. Revan melirik piring itu, tapi hanya sebentar. Aku buru-buru, ada rapat pagi. Kalau begitu aku siapkan bekal. Enggak usah, potongnya cepat. Aku makan di kantor aja. Nadanya tidak setajam pisau, tapi cukup untuk membuatku terdiam beberapa detik.
Aku mengangguk pelan dan menurunkan tangan yang tadi ingin mengambil kotak bekal. Baik kalau begitu. Revan menghela napas, seperti menyesal atau seperti kesal, aku tidak tahu. Aku pergi, katanya. Ya, hati-hati. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci motor dan pergi begitu saja. Setelah pintu tertutup, aku menatap meja makan yang penuh hidangan. Telur dadar, sambal kesukaan Revan, tumis buncis, dan teh hangat. Semua itu kini terasa seperti benda-benda yang tidak ada gunanya. Lian, kamu kalau masak jangan boros-boros amat. Aku menoleh. Lesti baru turun dari kamar dengan rambut yang masih terikat seadanya. Ini bukan boros, Les. Aku masak sesuai porsi untuk bertiga. Revan biasanya makan banyak. Iya, tapi Revan kan gak makan di rumah. Kamu masak segini nanti mubazir. Aku menahan napas. Tadi aku masak sebelum tahu Revan tidak akan sarapan. Kenapa seolah-olah aku yang salah? Aku nggak tahu kalau Revan buru-buru. Jawabku lembut. Lesti mengangkat alis. Kamu harusnya peka. Kamu istrinya. Aku ingin tertawa, tapi aku hanya tersenyum tipis. Lesti seolah lupa bahwa ia sendiri tidak pernah peka pada apapun yang terjadi di rumah ini. Namun aku diam. Karena aku tahu, bicara sedikit saja bisa menjadi masalah. Siang itu, aku menghabiskan waktu dengan membuat pesanan gelang yang cukup banyak. Tanganku sibuk merangkai manik-manik kecil ketika suara langkah kaki membuatku menoleh. Budina muncul di depan pintu kamar, berdiri dengan tangan di pinggang. Lian, panggilnya. Iya, Bu. Itu cucian sudah kamu jemur semua? Sudah. Bu, terus kenapa handuk Mama masih basah? Aku berkedip. Handuknya basah karena dipakai mandi pagi. Bu, tadi kan Budina baru keluar kamar mandi jam 11. Ya terus kamu harusnya jemur lagi. Jangan biarkan numpuk. Aku menatapnya dengan hati-hati. Handuk itu sudah dipakai. Masuk akal jika masih basah. Kalau dijemur lagi, Budina tidak akan punya handuk untuk mandi sore. Bu, kalau saya jemur sekarang, Budina nanti nggak punya handuk kering buat mandi. Jadi kamu mau ngajarin Mama sekarang? Suara Budina meninggi, membuat jantungku menegang. Bukan begitu, Bu. Maksud saya. Maksud kamu Mama salah? Kamu pintar banget ya. Baru masuk rumah ini sudah mau atur-atur. Aku terdiam. Pernahkah aku bermaksud mengatur? Tidak. Aku hanya mencoba menjelaskan logika sederhana. Budina mendengus sebelum pergi. Sudah. Kamu jangan banyak alasan. Kerja yang benar. Ia meninggalkan kamar tanpa menunggu jawabanku. Seketika, suasana di ruangan itu terasa seperti udara habis diremas keluar dari pintu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak paham kenapa semua yang kulakukan, bahkan yang paling sepele sekalipun, selalu salah di mata mereka. Menjelang sore, ketika aku sedang menjemur handuk Budina seperti perintahnya, Lesti keluar dengan suara sandal slop yang diseret. Lian, panggilnya. Iya. Kamu kalau mau jemur handuk itu jangan di sana. Nanti jadi jelek fotonya. Aku menatapnya bingung. Foto apa? Foto background Instagram aku. Masa ada handuk nyampah kayak gitu? Aku ingin mengatakan bahwa ini halaman rumah, bukan studio foto. Tapi aku hanya mengalihkan jemuran ke sudut lain seperti yang ia minta. Gitu kek, katanya sambil masuk lagi ke rumah. Aku menghela napas panjang. Rasanya aku sudah mendengar ucapan yang sama sepanjang hari. Harusnya kamu begini, jangan begitu. Belajar PK, kerja yang benar. Seolah hidupku dikendalikan orang lain.
Seolah statusku sebagai menantu otomatis membuatku seperti pembantu. Dan yang paling menyakitkan adalah, Revan tidak melihat apapun itu. Malam harinya, ketika Revan pulang, aku mencoba menyambutnya seperti biasa. "Kamu capek banget kelihatannya," kataku sambil memberinya air minum. Ia duduk, melepas tas, lalu mengusap wajah. "Iya, banyak kerjaan. Kamu mau aku pijitin?" "Enggak usah," jawabnya cepat. "Aku cuma butuh tidur." Aku mengangguk, tapi tatapan Revan tidak pernah benar-benar menatapku malam itu. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku bisa merasakannya dari gerak-geriknya. Dulu, ia tidak pernah melakukan itu. "Kamu kenapa?" tanyaku dengan suara pelan. Revan menatapku sekilas. "Kenapa apanya? Kamu seperti jauh akhir-akhir ini." Ia mengusap tengkuknya, tampak tidak nyaman. "Itu perasaan kamu aja. Jangan mikir yang aneh-aneh." "Tapi, Lian, aku capek. Bisa nggak kamu nggak nambah pikiran aku?" Aku terdiam. Itu kalimat yang membuat dadaku sesak. "Iya, maaf." Revan berdiri dan masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku duduk di sofa sendirian, memandangi pintu kamar yang tertutup. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Beberapa hari setelah itu, pola yang sama terus berulang. Revan makin sering pulang malam, Lesti makin sering menyindir, Budina semakin memperlakukanku seperti beban daripada keluarga. Aku tidak tahu bahwa semua ini sedang membentuk pusaran masalah yang pelan-pelan menyeretku ke titik terendah. Sampai suatu hari, peristiwa kecil tapi sangat penting terjadi. Sebuah percikan yang menjadi awal ledakan besar. Hari itu, untuk pertama kalinya, suara keras itu muncul. Bukan tamparan, belum. Tapi sebuah bentakan yang membuatku sadar bahwa Lesti mulai kehilangan kesabarannya menghadapi keberadaanku. Dan dari bentakan itulah, semuanya mulai berubah. Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Matahari bahkan belum menampakkan semburat oranyenya. Namun dapur sudah kubuka, beras sudah kubersihkan, dan sayuran sudah kupotong rapi. Sejak tinggal di rumah ini, aku mengambil alih pekerjaan dapur, bukan karena diminta, tapi karena aku ingin memperlihatkan bahwa aku bisa menghormati keluarga Revan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita yang hanya datang membawa badan dan berharap dimanjakan. Namun sepertinya, apapun yang kulakukan selalu salah di mata Budina. Ketika aku sedang menumis bawang, suara kaki menyeret sandal terdengar dari arah ruang tengah. Dalam beberapa detik, Budina muncul dengan rambut masih berantakan dan ekspresi tidak senang. Ekspresi yang kini hampir menjadi wajah defaultnya setiap kali melihatku. "Kamu masak apa? Kok bau gosong?" katanya tanpa memeriksa apapun. Aku tersentak sedikit. "Ini bawangnya, Bu. Baru masuk wajan. Tidak gosong kok. Masih proses." "Bilang saja kamu nggak bisa masak. Dasar perempuan zaman sekarang cuma bisa gaya," desisnya sambil duduk di kursi makan. Aku menggigit bibir. Bawang yang kutumis jelas tidak gosong. Api pun sedang. Tapi berdebat hanya akan membuat pagi makin buruk. "Maaf kalau kurang enak, Bu. Saya perbaiki nanti." "Kamu itu harusnya belajar dari Lesti. Dia itu rapi, pintar, tahu sopan santun. Kamu, masak saja masih berantakan." Aku diam. Bagiku, ucapan itu bukan sekadar perbandingan. Itu hinaan yang disengaja. Mengangkat nama Lesti sebagai standar seolah aku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun kecuali kakak iparku yang memang selalu ingin tampak sempurna. Lesti muncul dari tangga tak lama kemudian. Rambutnya sudah terikat rapi. Wajahnya segar, dan senyumnya, senyum itu,
Senyum tipis yang selalu tampak manis di depan orang tua dan Revan, namun pahit ketika hanya ada aku di ruangan. Pagi, Ma, katanya lalu memandangku sambil menaikkan alis. Kok baunya agak aneh gitu? Tapi ya sudah, mungkin masakannya hari ini lebih baik dari kemarin. Aku menghela napas perlahan, menahan diri agar tidak menjawab. Aku tahu, satu kata saja bisa menjadi alasan Lesti memelintir cerita hingga aku terlihat buruk di mata mertua. Berlian, tehnya mana? Seru Budina tiba-tiba. Aku refleks menoleh. Oh, saya buatkan sebentar, Bu. Tadi kamu bilang sudah menyiapkan semuanya. Masa teh saja belum? Aduh, capek punya menantu kayak gini. Kalimat itu menusuk. Sekali lagi, aku diam. Karena diam adalah satu-satunya cara agar pagi ini tidak pecah menjadi amarah. Ketika Revan turun dari kamar, aku berharap sedikit ada perubahan suasana. Dia berjalan pelan sambil menguap, duduk di meja makan, lalu menatap piringnya. Wangi juga, katanya sambil mengambil sendok. Budina segera menatapnya tajam. Itu bau doang, Van. Rasanya belum tentu. Lesti ikut menimpali. Iya, Revan. Masakan pagi ini sedikit, unik. Revan hanya mengangguk kecil, lalu makan tanpa komentar. Dia tidak membelaku, tidak menegur keluarganya, tidak mempertanyakan kenapa aku terus menjadi sasaran kritik. Setelah Revan pergi kerja, suasana rumah kembali menjadi kekuasaanku. Sayangnya bukan kuasa yang membuatku merasa nyaman, tetapi kuasa di mana Budina dan Lesti bebas mengaturku seperti pembantu tak bergaji. Ketika aku mulai mencuci piring, Lesti berdiri tepat di sampingku. Berlian, katanya pelan. Suaranya lembut, tapi tatapannya menusuk. Kamu itu nggak cocok tinggal di rumah ini. Kamu bikin mama capek, bikin Revan pusing. Dan jujur aja, kamu bikin aku risih. Aku berhenti menggosok piring. Kalau ada salahku, kamu bisa bicara baik-baik, Les. Aku bicara baik-baik sekarang. Dia menyilangkan tangan. Keluarga Revan itu keluarga terpandang. Kamu? Dari keluarga sederhana. Kuliahmu pun cuma sampai semester berapa? 2. Ya? Revan harusnya dapat istri yang lebih. Ya, lebih pantas. Dad, itu bukan sindiran. Itu penghinaan telanjang. Revan menikahi aku dengan sadar. Jawabku pelan. Lesti tertawa kecil, tertahan. Iya, karena dia kasihan sama kamu waktu itu. Tapi kasihan tidak cukup untuk membuatmu layak jadi bagian keluarga ini. Aku menghela napas, menahan gemetar. Aku tidak pernah minta dikasihani. Ya bagus kalau sadar. Lesti mendekat, menunduk agar wajah kami sejajar. Kalau kamu mau hidup tenang, pergilah dari rumah ini. Tanpa drama. Tanpa berlagak jadi istri yang tersakiti. Karena kalau kamu bertahan, ia tersenyum dingin. Kamu akan lebih menderita. Aku menatap matanya, mencoba membaca apakah ini sekadar ancaman atau peringatan. Yang kutemukan hanyalah kebencian murni. Aku tidak akan pergi, jawabku lirih namun sangat jelas. Wajah Lesti berubah masam. Untuk kali pertama, dia kehilangan kontrol. Oh, jangan bilang aku tidak memperingatkan, katanya sebelum berbalik pergi. Sore hari, Revan pulang dalam kondisi lelah. Ketika aku mencoba berbicara tentang kejadian pagi tadi, ia langsung mengangkat tangan, meminta aku diam. Aku capek. Lian, jangan ribut dulu. Aku Endea. Aku bilang jangan ribut, bentaknya. Dadaku terasa sesak. Revan, aku cuma mau cerita kalau... Bukan waktunya. Kamu tuh apa-apa selalu drama.
Mama capek, Lesti capek. Aku juga. Kamu itu susah banget. Ya. Aku membeku. Kata-kata itu jauh lebih tajam dari sikap Budina. Revan berdiri, mengambil handuk, lalu masuk ke kamar mandi tanpa memberi kesempatan untuk bicara. Aku berdiri di ruang keluarga, menatap pintu kamar yang tertutup. Rasanya seperti ada sesuatu yang retak dalam diriku, pelan tapi jelas. Malam itu, aku kembali tidur dengan dada sesak, mata panas, dan hati bertanya-tanya. Kalau begini terus, apa aku masih sanggup bertahan? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu, ini baru permulaan dari badai panjang yang menantiku sejak pertengkaran kecil dengan Revan semalam. Suasana rumah semakin terasa seperti ruang sempit tanpa oksigen. Aku bangun dengan kepala berat, tapi tetap memaksakan diri untuk menyiapkan sarapan. Meski hatiku retak, tubuhku harus tetap bergerak. Kadang, menjadi istri berarti menelan luka sambil tetap menata meja makan. Pagi itu, aku sedang memotong buah ketika terdengar suara pintu utama terbuka. Aku menoleh dan menemukan sosok yang tidak asing, tapi sangat tidak aku harapkan, berdiri dengan penuh percaya diri. Jody, teman lama Revan. Atau lebih tepatnya, teman yang dulu pernah mencoba mendekatiku sebelum aku menikah. Lelaki yang selalu berbicara dengan nada genit, dan selalu memandangku dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Pagi, berlian, ucapnya sambil tersenyum lebar. Seolah dia sangat diterima di rumah ini. Jantungku langsung berdegup tidak enak. Kamu, ngapain di sini? Sebelum sempat mendapat jawaban, Lesti muncul dari tangga dengan wajah semeringah seolah melihat idola. Jody, kamu datang juga, katanya sambil menepuk lengan lelaki itu. Mama pasti senang. Kita butuh teman ngobrol nih di rumah. Teman ngobrol? Ini bukan tentang itu. Aku tahu, sejak dulu Lesti dan Jody cukup dekat. Bukan dekat dalam hubungan, tapi dekat dalam satu kesamaan. Mereka sama-sama tidak menyukaiku. Dulu, mereka bahkan pernah menjodoh-jodohkan Jody denganku sebelum aku memilih Revan. Dan sekarang, Lesti tampak seperti mendapatkan mainan baru untuk membuatku tersungkur. Jody menatapku dengan senyum penuh maksud. Aku diantar Revan buat ambil dokumen kerja yang katanya dia ketinggalan. Sekalian dia bilang, aku bisa nunggu di sini. Aku menatapnya tajam. Revan mengizinkan dia masuk di rumah dengan keluarganya yang jelas-jelas tidak suka padaku. Lesti menyikut lenganku pelan, tapi nadanya menusuk. Santai dong. Kamu kok ditatap kayak mau dimakan? Kamu tuh harusnya belajar ramah. Aku menghela napas, memilih diam. Jody duduk di ruang tamu sambil memerhatikan setiap sudut rumah, seolah sedang menilai apakah aku pantas berada di lingkungan ini. Lesti duduk di sampingnya, tertawa setiap kali lelaki itu melontarkan komentar receh. Lest, katanya sambil melirikku. Revan beruntung ya kamu jadi kakaknya. Cantik, rapi, sopan. Pantas keluarga kalian terpandang. Lesti terkekeh sambil pura-pura merendah. Alah, biasa saja. Tapi makasih. Tatapan Jody kemudian beralih kepadaku, tajam, menelanjangiku tanpa sentuhan. Tapi, ia menekuk bibir seolah bingung. Aku masih heran kenapa Revan dulu milih berlian, bukan kamu. Kalimat itu membuat ruang tamu seketika hening. Lesti mencoba menahan tawa yang terselip, meski jelas ia menikmati setiap detiknya. Budina yang baru keluar dari kamar ikut menghampiri, lalu duduk sambil menyimak. Aku menatap Jody dengan tatapan datar. Cukup. Jangan bawa-bawa masa lalu. Loh? Aku cuma tanya, ucapnya santai sambil menyampirkan satu tangan di belakang sofa. Kalau dari tampilan, kamu dan Revan tuh jomplang banget. Revan mapan,
Kamu? Ya, sederhana banget. Keluargamu juga. Jody. Suaraku naik sedikit. Berhenti. Lelaki itu malah tersenyum puas, seolah sengaja memancing emosi. Bu Dina menyela. Sudah deh. Tapi ngomong-ngomong, ia memandangku datar. Jody, ada benarnya. Kamu itu memang gak selevel Revan. Mama dulu sudah bilang, tapi anak mama ngeyel. Aku terdiam. Sesak itu kembali muncul. Mereka bukan lagi bicara tentang sikapku, tapi tentang diriku sebagai manusia, seolah aku tidak punya nilai sedikit pun. Jody berdiri, berjalan mendekat, lalu menepuk pundakku tanpa permisi. Santai, ya, berlian. Aku cuma bercanda. Lagi pula, kamu harusnya bangga, bisa masuk keluarga begini. Aku menarik tubuhku menjauh, tidak ingin disentuh. Namun itu justru membuat Bu Dina mendengus. Sopan sedikit, berlian. Kamu tuh harus bisa menghargai tamu. Jangan jutek begitu. Jutek? Aku hanya sedang menjaga diri. Ketika aku kembali ke dapur, air mataku hampir jatuh. Tapi belum sempat menenangkan diri, Lesti masuk sambil menutup pintu dapur dengan sengaja. Aku bilang apa? Katanya pelan tapi tegas. Kalau kamu bertahan di rumah ini, kamu bakal makin menderita. Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh luka. Lest, kenapa kamu jahat sekali sama aku? Apa salahku? Lesti mendekat, wajahnya tanpa belas kasihan. Salahmu? Salahmu cuma satu. Berlian, ia mencondongkan tubuh. Kamu tidak pernah pantas jadi bagian keluarga ini. Lalu ia keluar, meninggalkanku dengan gemetar. Aku menyandarkan punggung ke meja dapur, menutup wajahku. Sakit itu nyata, menusuk, dalam, dan menguras napas. Namun di balik perih itu, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh. Bukan amarah, bukan benci, tapi kesadaran. Kalau aku terus diam, aku akan hancur. Kalau aku tetap bertahan, mereka akan menginjakku sampai habis. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa pergi mungkin bukan ide buruk. Namun belum sekarang. Belum karena aku masih ingin melihat sejauh apa mereka bisa memperlakukanku tanpa rasa bersalah. Dan sejauh apa Revan akan membiarkan istrinya diinjak oleh keluarganya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Lesti serta Bu Dina semakin menjadi. Mereka seperti berlomba mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkanku. Aku yang biasanya memilih diam mulai merasa tubuhku sendiri menolak untuk terus menerima semuanya tanpa melawan. Tapi aku tetap bertahan, bukan karena takut, melainkan karena aku ingin melihat sejauh mana mereka berani melampaui batas. Pagi itu, aku baru saja selesai mencuci setumpuk baju ketika mendengar gaduh dari ruang tengah. Suara Lesti terdengar nyaring, diiringi suara barang-barang terjatuh. Aku buru-buru mengeringkan tangan, lalu berjalan ke arah sumber suara. Di ruang tengah, Lesti berdiri dengan wajah merah padam. Di depannya, sebuah vas bunga porselen mahal pecah berhamburan di lantai. Bu Dina datang tergopoh-gopoh. Astagfirullah. Les, kamu kenapa? Lesti menunjuk pecahan vas itu dengan dramatis. Ini semua gara-gara berlian. Ma. Aku terbelalak. Apa? Aku bahkan baru turun dari lantai 2. Aku nggak sentuh apapun. Lesti melipat tangan di dada, memasang ekspresi menuduh. Tadi aku lewat sini, lantai licin banget karena kamu pasti ngepel nggak benar. Aku kepleset. Ma. Aku menggeleng cepat. Aku belum ngepel sama sekali pagi ini. Aku baru selesai mencuci baju. Bu Dina menatapku tajam seolah menembus kulit wajahku.
Kamu kok selalu punya alasan? Kamu kira Mama buta? Bu, sumpah, aku. Sudah, bentak Budina. Kamu sejak masuk rumah ini, isinya cuma bikin masalah. Sekarang vas kesayangan Mama pecah karena kamu tidak bisa kerja benar. Lesti menunduk dramatis, memainkan peran korban yang sempurna. Ma, itu vas pemberian Papa sebelum beliau meninggal. Lian harus tanggung jawab. Aku mengepalkan tangan. Tidak ada satupun bukti bahwa aku yang membuatnya jatuh. Tidak ada. Tapi mereka berdua terlihat menikmatinya. Kesempatan untuk menudingku sebagai sumber bencana. Kalaupun lantai licin, kamu bisa lihat sendiri. Aku menahan napas. Gak ada tetesan air dimanapun. Budina tidak peduli. Kamu pikir Mama mau memeriksa? Kamu kira Mama punya waktu untuk itu? Ia menunjuk pecahan vas. Bersihkan. Sekarang. Baik, Bu, jawabku lirih. Dan ganti dengan uangmu sendiri, sambung Lesti. Aku menatapnya penuh ketidakpercayaan. Les, kamu sendiri yang jatuhkan itu. Wajah Lesti berubah sinis. Berlian, siapa yang mau percaya omonganmu? Kamu itu menantu numpang. Kamu pikir suara kamu akan diutamakan? Aku ingin membalas. Ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa harga diriku bukan mainan yang bisa diinjak sesuka hati. Namun rasa sesak menahanku. Aku berlutut, membersihkan pecahan vas satu persatu. Sementara Lesti berdiri di dekatku dengan tangan di pinggang, memperhatikanku seperti aku budak yang sedang dihukum. Setiap serpihan porselen yang kugenggam terasa seperti simbol penghinaan yang mereka lemparkan padaku sejak hari pertama. Siang harinya, Revan pulang lebih cepat dari biasanya. Aku berharap dia akan sedikit peduli atas apa yang baru saja terjadi. Saat aku mencoba menghampirinya, Lesti langsung masuk dan duduk di sampingnya. Van, kamu tahu nggak? Vas warisan Papa pecah. Kata Lesti langsung tanpa prolog. Revan menatapku. Berlian? Aku membuka mulut. Itu bukan salahku. Tapi Lesti memotong. Dia ngepel lantai sembarangan. Van, aku jatuh. Untung cuma vas yang pecah. Aku menghela napas dalam. Revan, aku belum ngepel sama sekali pagi ini. Aku baru. Cukup. Revan berdiri. Lian, kenapa kamu selalu bikin masalah? Mama capek. Aku capek. Lesti juga kena imbas. Masalah? Tiba-tiba yang keluar dari mulutku hanyalah lirih. Revan, aku bahkan gak disentuh masalah itu. Aku cuma... Sudah. Revan meninggikan suara. Kamu itu terlalu sensitif. Sedikit-sedikit merasa disalahkan. Kamu harus belajar introspeksi. Dadaku panas. Tapi ada sesuatu yang juga mulai muncul di dalam diriku. Kekecewaan yang menggerogoti cinta. Revan, ucapku dengan suara bergetar. Kamu percaya mereka begitu saja tanpa dengar penjelasan aku? Revan diam sejenak, lalu menghindari tatapanku. Aku cuma nggak mau ada masalah. Kamu harusnya menghindari hal-hal kayak gitu. Menghindari? Bagaimana aku bisa menghindari sesuatu yang bahkan tidak kulakukan? Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa seperti disayat. Aku sudah berusaha. Van, suaraku pecah. Aku benar-benar sudah berusaha menyesuaikan diri. Tapi setiap hari aku disalahkan untuk hal yang bahkan bukan aku. Namun Revan mengangkat tangan. Aku capek. Lian, udah ya. Justru itu titik pecahnya. Dia tidak peduli. Dia tidak ingin tahu. Dia tidak ingin mendengar. Aku berdiri seperti tubuh tanpa jiwa. Tidak ada lagi ruang untuk menjelaskan.
Tidak ada tempat untuk didengar. Yang tersisa hanya kenyataan menyakitkan. Aku sendirian di rumah ini. Malamnya, ketika aku sendirian di kamar, aku menatap langit-langit sambil menahan air mata. Namun kali ini bukan hanya luka yang kurasakan. Ada kemarahan yang mulai tumbuh. Bukan marah karena hari ini. Bukan marah karena vas pecah. Tapi marah karena aku selalu disalahkan. Seolah hidupku tidak punya nilai sedikit pun. Aku mulai sadar bahwa mereka tidak hanya ingin membuatku menderita. Mereka ingin membuatku menyerah. Namun sesuatu dalam diriku tiba-tiba berkata, aku tidak akan menyerah. Bukan sekarang. Kalau mereka ingin bermain kotor, aku bisa bermain lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih mematikan. Aku mungkin belum tahu bagaimana, tapi bibit itu sudah tertanam. Dan pada akhirnya, mereka akan menuai akibat dari semua yang mereka lakukan. Pagi berikutnya dimulai dengan tensi yang lebih tinggi dari biasanya. Bukannya membaik, suasana rumah justru semakin menekan. Seolah semesta bekerja sama dengan Lesti dan Budina untuk terus mendorongku menuju tepi jurang. Tapi aku tetap berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan tanpa banyak suara. Pikiranku kalut, tapi tanganku tetap bergerak otomatis. Aku mengiris bawang, menyiapkan sayur, sambil memastikan napasku tetap stabil. Namun sepertinya ketenangan itu tidak boleh berlangsung lama. Karena suara itu kembali datang. Lesti. Dengan langkah cepat, sandal rumahnya menampar lantai seolah ingin memastikan seluruh rumah tahu dia turun dari tangga. Berlian, serunya lantang. Aku menoleh. Ya? Ada apa? Ia berdiri di ambang dapur, memeluk dada, ekspresinya menyeringai puas. Sarapan mana? Masa jam segini kamu belum siapin? Kamu bangun jam berapa? Sih? Padahal baru jam 6 kurang. Tapi baginya, apapun yang kulakukan pasti salah. Aku tinggal plating. Les, jawabku tenang. Semua sudah dimasak. Oh, ia menatap meja dapur. Ini? Ia mengambil sendok, mencicipi seujung sayur bening yang belum kuangkat ke mangkuk. Detik berikutnya ia mendorong panci itu sedikit kasar sehingga bergeser. Kamu masak apa ini? Air garam? Serunya lantang. Aku menatapnya tak percaya. Tadi aku belum tambah garam, baru mau koreksi rasa. Lesti mendengus. Alasan? Kamu tuh dari dulu masak nggak pernah enak. Aku menahan napas. Kalau nggak suka, kamu bisa masak sendiri. Balasku pelan, tetap berusaha sopan. Lesti langsung menatapku tajam. Jangan ngelawan aku, Bel. Suaranya menggema. Aku terdiam. Tapi kemudian langkah kaki Budina terdengar dari ruang tengah. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Tanya Budina. Wajahnya lurus tanpa emosi. Karena emosinya disimpan untukku. Lesti langsung menunjukku. Si Berlian ngejawab aku. Kurang ajar. Dia bilang aku suruh masak sendiri. Budina menatapku dengan tatapan yang selalu sama. Seolah aku adalah kotoran yang tidak sengaja masuk ke rumah. Berlian, kamu itu menantu, bukan ratu. Nadanya dingin. Kalau disuruh masak, ya kamu kerjain. Jangan berani-beraninya ngelawan Lesti. Aku membuka mulut hendak menjelaskan, tapi Budina sudah berjalan ke arahku dengan tatapan meremehkan. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Ujarnya dekat wajahku. Tidak punya uang, tidak punya kedudukan, tidak punya keluarga terpandang. Kamu bisa apa selain bikin masalah? Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Untuk pertama kalinya, aku merasakan bara menjalar dari dada ke seluruh tubuhku. Bukan sedih seperti biasanya. Bukan takut seperti sebelumnya. Tapi amarah dingin yang menuntut tempat.
Aku menatap Budina lurus-lurus. Saya istri Revan, Bu. Lesti ternganga kecil. Tidak menyangka aku masih bisa menjawab dengan kepala tegak. Budina mencibir. Istri? Kamu pikir Revan bangga sama kamu? Dia itu cuma kasihan makanya nikahin kamu. Kalau dia mau, dia bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik dari kamu. Itu pukulan lain ke wajahku. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku menggenggam spatula erat, mengatur napas, dan menatap dua perempuan itu satu persatu. Aku tidak pernah memaksa kalian menyukaiku. Ucapku pelan tapi tegas. Tapi bukan berarti kalian bisa seenaknya menghina aku setiap hari. Lesti mendekat selangkah. Terus? Kamu mau apa? Mau ngadu ke Revan? Ngadu sana. Lihat apa dia bakal belain kamu. Aku tahu, dan mereka pun tahu, Revan tidak akan memihakku. Dan Lesti tahu ini kekuatannya. Aku memilih diam. Karena diamku saat ini bukan menyerah, tapi menahan diri dari tindakan yang akan kusimpan sampai waktu yang tepat. Pagi itu kuselesaikan sarapan dengan tangan gemetar, tapi bukan gemetar ketakutan. Gemetar menahan rasa, cukup. Cukup diperlakukan seperti barang rongsokan. Cukup dijadikan tumbal kesalahan. Cukup dianggap tidak berarti. Aku selesai menata meja makan, lalu pergi ke kamar dengan napas berat. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai kayu dingin. Bagaimana bisa rumah ini secepat itu berubah menjadi penjara? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Lalu, aku mulai bicara kepada diriku sendiri. Berlian, kamu bukan orang lemah. Kamu bukan orang yang pantas diinjak. Aku mengulang itu 3 kali. Hingga suara langkah kaki memasuki kamarku tanpa mengetuk. Budina. Ia masuk sambil menutup pintu rapat. Kamu mulai berani sekarang? Katanya dingin. Mulai berani menjawab. Mulai berani melawan. Kamu itu menantu, bukan orang penting. Aku mengangkat wajah, menatapnya tajam. Bu, aku masih menghormati ibu. Jangan paksa aku kehilangan rasa itu. Budina mendengus keras. Kalau kamu punya harga diri, kamu keluar dari rumah ini. Kamu itu cuma bikin suasana buruk. Aku memejamkan mata. Kalau saja aku tidak masih mencoba mempertahankan pernikahan ini, mungkin aku sudah pergi sejak awal. Tapi kini, isyarat-isyarat batin itu semakin keras. Mereka sedang mengusirku secara perlahan. Mereka ingin aku menyerah. Aku membuka mata, menatap Budina lurus-lurus. Kalau Revan meminta aku pergi, aku pergi. Tapi selama dia bilang aku tetap istrinya, aku tinggal. Budina mendekat, berbisik dengan kejengkelan penuh. Kita lihat berapa lama kamu bertahan. Ia keluar sambil membanting pintu. Dentuman itu seperti aba-aba bahwa badai masih berlanjut. Dan dalam hati kecilku, ada suara yang semakin keras. Suatu hari, kalian akan menyesal. Namun belum sekarang. Belum. Karena aku masih ingin melihat sejauh apa mereka berani. Dan saat-saat itu tiba, aku akan menghancurkan semuanya. Dengan cara yang paling tenang dan tak terduga. Sekitar pukul 8 malam, ponselku bergetar. Nama Revan muncul. Untuk beberapa detik aku hanya menatap layar itu, tak ingin lagi mendengar suaranya. Tapi rasa penasaran, atau mungkin sebuah bagian kecil dari diriku yang masih ingin memahami sumber semua kekacauan ini, memaksaku mengangkat telepon. Berlian, kamu ada di mana sekarang? Suara Revan lirih, nyaris seperti orang ketakutan. Di tempat yang harusnya sudah lama aku pilih, jawabku datar. Ada jeda sunyi. Lalu terdengar desahan berat. Mama marah besar karena kamu pergi. Lesti juga, dan aku
Aku nggak tahu harus bagaimana. Rumah makin panas setelah kamu pergi. Aku terkekeh kecil. Tawa yang tidak menampakkan sedikit pun kebahagiaan. Revan, kamu baru sadar keadaan itu panas setelah aku pergi? Selama aku masih di sana, dan mereka mengolokku, merendahkanku, menudingku, kamu bisa duduk diam tanpa melakukan apapun. Aku salah. Tapi aku butuh kamu pulang dulu biar semuanya tenang. Tidak, Revan. Kamu butuh aku bukan karena kau sayang. Kamu butuh aku jadi tameng buatmu. Selama ini kamu nyaman membiarkan ibumu dan kakakmu memperlakukanku semaunya. Karena kamu tahu aku nggak pernah melawan. Telepon sunyi sesaat. Lalu suara Revan terdengar serak. Hampir memohon. Beri aku kesempatan buat jelasin. Kita ketemu, ya? Besok, jawabku singkat. Di luar, bukan di rumah itu. Aku memutuskan telepon sebelum ia sempat menambahkan sesuatu. Dada terasa sesak, bukan karena rindu atau amarah semata, tetapi karena aku tahu pembicaraan besok akan menentukan banyak hal. Pagi itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih mengusap gurat-gurat ungu di ufuk timur ketika aku berdiri di depan cermin. Mencoba merapikan wajah yang tak bisa sepenuhnya menyembunyikan bengkak di bawah mata. Aku sengaja memilih pakaian sederhana, tanpa riasan, tanpa perhiasan, karena aku ingin Revan melihatku tanpa topeng manapun. Hanya aku, yang selama ini ia abaikan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Revan sudah datang lebih dulu, duduk gelisah dengan jari-jari mengetuk meja. Saat aku melangkah masuk, ia menatapku seakan melihat seseorang yang tak ia kenali. Aku duduk tanpa banyak basa-basi. Jadi, kataku pelan, apa yang mau kamu jelasin? Revan menelan ludah. Wajahnya terlihat lebih kusut dari terakhir kali aku melihatnya. Berlian, kamu harus tahu satu hal. Lesti dan Mama, mereka memang keras. Tapi mereka bukan benci kamu. Mereka cuma apa? Potongku tajam. Cuma iri? Cuma senang melihatku terpuruk? Cuma ingin membuatku merasa tidak pantas ada di rumah itu. Revan terdiam. Bibirnya bergerak, tetapi tak ada kata keluar. Aku menatap langsung ke matanya. Mata lelaki yang pernah membuatku merasa aman. Revan, aku bukan buta. Aku tahu sejak awal mereka tidak pernah menerimaku. Yang aku tunggu hanyalah kamu berdiri di sampingku. Itu saja. Aku berusaha. Lian, aku memang gak sempurna. Tapi, satu tamparan dari keluarga kamu sudah cukup menghancurkan harga diriku. Aku merapatkan jemari di meja. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menusuk adalah saat kamu tetap duduk diam seolah semua yang terjadi itu masuk akal. Revan mengusap wajah. Napasnya memburu. Aku takut lawan Mama. Lian, kamu tahu aku selalu begitu. Mama yang membiayai kuliahku, Mama yang bantu modal kerjaanku. Aku nggak pernah punya keberanian buat berontak. Jawaban yang terlalu jujur. Andai keluar lebih awal, mungkin tak akan sesakit ini. Jadi aku korban karena kamu takut? Tanyaku lirih. Bukan begitu. Aku menggeleng pelan. Revan, aku menikah sama kamu, bukan sama ketakutanmu. Diam. Lalu Revan akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya terasa berat, hampir seperti seseorang yang sadar terlambat bahwa ia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau aku minta kamu pulang, kamu mau? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pertanyaan yang dulu mungkin bisa membuatku menangis haru. Sekarang hanya membuatku sadar, rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi rumahku. Tidak, jawabku mantap. Revan mengerjap. Kenapa?
Sampai kamu bisa berdiri di sisiku tanpa takut pada siapapun. Baru kita bicara lagi. Tapi sekarang, aku yang memilih pergi. Aku yang memilih untuk tidak kembali ke tempat yang menghinaku. Wajah Revan memucat. Percakapan itu selesai di sana. Ia tak mengejar. Ia hanya menunduk, dan aku bangkit meninggalkannya. Membiarkannya tenggelam dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Saat aku tiba di kontrakan, ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Aku ragu sebelum mengangkatnya. Berlian? Ini Budina. Seketika jantungku mengetuk keras. Ya, jawabku singkat. Hati-hati. Hening panjang. Lalu suara Budina terdengar. Ketus, tajam, tapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti rasa panik yang ditahan. Saya dengar kamu berhenti bayar cicilan rumah yang kamu belikan untuk kami. Apa maksudmu? Kamu pikir dengan cara begitu kamu bisa membuat kami kacau? Aku mematikan speaker, merapatkan ponsel ke telinga. Bu, itu rumah saya. Saya yang bayar. Dan saya sudah tidak tinggal di keluarga itu lagi. Kamu berani macam-macam, ya? Kamu pikir kalau kamu tarik semua itu, kami bisa tinggal di mana? Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, selama ini saya diam. Tapi saya nggak bodoh. Saya nggak akan lagi membiayai orang-orang yang memperlakukan saya seperti sampah. Berlian, kamu jangan keterlaluan. Keterlaluan? Suaraku meninggi sedikit, tapi tetap dingin. Saya ditampar Lesti. Ibu mengusir saya dari rumah saya sendiri. Dan sekarang ibu marah karena saya berhenti membiayai hidup kalian. Sunyi, lalu suara derit napas marah kembali terdengar. Kamu akan menyesal. Lian, kamu. Aku menutup telepon sebelum kata-kata itu selesai. Tidak ada lagi ruang bagi ancaman seperti itu dalam hidupku. Aku menjatuhkan diri ke sofa, menatap langit-langit yang memantulkan cahaya neon. Untuk pertama kalinya setelah lama sekali, aku merasakan sesuatu yang hampir asing. Bukan ketakutan, bukan kesedihan, tapi kebebasan. Namun aku tahu satu hal, Budina dan Lesti tidak akan tinggal diam dan badai berikutnya hanya menunggu di tikungan. Pagi itu aku baru saja selesai menata meja makan kecil di kontrakan, ketika dering ponsel memecah ketenangan. Notifikasi yang masuk bertubi-tubi membuat alisku mengernyit. Grup keluarga besar Revan, yang selama ini nyaris tak pernah aktif, tiba-tiba ramai. Aku membuka satu persatu pesan itu. Dan jantungku mencelos. Lesti menulis sesuatu di grup. Panjang. Menyudutkan. Tanpa malu. Saya nggak nyangka Berli tega banget. Selama ini keluarga kami yang bantu dia berdiri. Tapi dia malah narik semua cicilan dan ninggalin kami begitu aja. Mama Dina sampai sakit gara-gara stres mikirin rumah mau disita. Di mana hati nuranimu? Berlian? Kamu pergi tanpa penjelasan, bikin Revan depresi, lalu tega membiarkan kami terlantar. Kamu memang gak punya rasa terima kasih. Setelah itu menyusul komentar-komentar sepupu Revan, paman, bibi, sebagian percaya, sebagian ikut memanas-manasi tanpa tahu apa-apa. Satu kata yang kutangkap dari semua pesan itu. Aku dijadikan kambing hitam. Leg. Kututup ponsel perlahan. Tenggorokanku mengering. Rasanya aku sedang berdiri di tengah pusaran badai, dan suara Lesti menggema dari segala arah. Seakan dunia ingin menuduhku tanpa memberi kesempatan membela diri. Aku belum sempat bernapas ketika ponsel kembali berdering. Nomor Revan. Leg. Kali ini aku angkat. Karena firasatku mengatakan ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Berlian, kamu baca grup. Suara Revan terdengar seperti orang yang kehilangan pegangan. Sudah.
Dan aku nggak terkejut. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Lesti dan Mama sejak pagi ribut terus. Mereka bahkan... Apa yang mereka lakukan, Van? Ada jeda lama sebelum Revan akhirnya menjawab. Mereka datang ke kantor manajemen perumahan pagi-pagi. Marah-marah karena cicilan penghentian pembayaran. Mereka teriak kalau kamu menipu. Kamu memanfaatkan keluarga kami. Sampai satpam harus melerai. Aku menutup mata, memijat pelipis sambil menahan keluarnya emosi yang hampir meledak. Revan, ucapku perlahan, itu rumah milikku. Aku yang tanda tangan. Aku yang bayar. Aku tahu, tapi mereka nggak mau dengar. Aku menggeleng pelan walau dia tak bisa melihatnya. Dan kamu? Kamu berada di pihak siapa? Revan terdiam lama. Sangat lama. Jawaban yang terlalu lama untuk seorang suami. Akhirnya ia berkata, lirih, lemah. Aku cuma bingung harus gimana. Tidak ada rasa kasihan tersisa dalam diriku. Hanya kelelahan. Kalau begitu jangan hubungi aku dulu. Kataku mantap. Kamu pikirkan dulu hidupmu dan keberanianmu. Aku tidak ingin terseret dalam kekacauan keluarga kamu lagi. Lian, jangan gitu dulu. Aku memutus panggilan. Tak lama setelah telepon itu, pintu kontrakan digedor keras. Aku terlonjak kaget. Tok tok tok. Tok tok tok. Gedornya kasar, seperti ingin mendobrak. Berlian, buka pintunya. Suara itu, aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Suara Budina. Aku berdiri membeku selama 2 detik sebelum bergegas ke pintu dan menarik napas panjang. Hatiku berdegup kencang. Tapi aku tidak lagi gadis lemah yang pulang ke dalam rumah mertua dalam ketakutan. Aku mengintip dari jendela kecil. Dan seperti dugaan, Budina berdiri di depan pintu, napas memburu, wajah merah marah, ditemani Lesti yang berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat dan tatapan penuh kebencian. Aku membuka pintu perlahan. Mereka langsung menerobos masuk tanpa izin. Bu, apa-apa? Plah, sebuah tamparan mendarat di meja ruang tamu, bukan di pipiku. Budina menghantam meja dengan telapak tangan sekeras mungkin, membuat hiasan kecil bergoyang. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya tarik cicilan rumah itu. Kamu mau bikin kami gelandangan? Lesti maju selangkah. Tatapannya penuh ejekan. Kamu memang tega. Ya, semua orang sudah lihat siapa kamu sebenarnya. Cuma modal manis depan keluarga besar, tapi aslinya. Aku mengangkat tangan. Bukan untuk memukul. Untuk menghentikan. Cukup. Hanya satu kata. Tapi mereka terdiam sesaat. Aku berdiri dengan punggung tegak, menatap keduanya tanpa goyah. Rumah itu saya yang beli. Saya yang tanda tangan. Tidak ada satupun sepeser uang keluarga ini yang dipakai. Kalian memperlakukan saya seperti sumber uang, bukan menantu. Apa kamu bilang? Budina mendesis. Saya bilang apa adanya. Budina melangkah mendekat, jari telunjuknya menusuk udara tepat di depan wajahku. Kalau kamu nggak bayar lagi, kami bisa diusir kapan saja. Kamu tahu itu? Aku menatapnya dalam-dalam. Tatapanku tidak gemetar. Itu konsekuensi dari keputusan kalian sendiri. Kalian mengusir saya. Kalian tampar saya. Kalian hina saya. Sekarang kalian datang ke sini minta saya membiayai hidup kalian lagi. Karena itu kewajiban kau sebagai istri Revan, pekik Budina. Aku tersenyum kecil. Senyuman dingin. Senyuman yang seumur hidup tidak pernah terpikir akan kulakukan pada mereka. Tidak, Bu. Kewajiban saya hanya kepada suami saya.
Bukan kepada ibu mertua yang mengusir saya. Bukan kepada kakak ipar yang menampar saya. Lesti melotot. Kamu licik. Lian, dari dulu aku tahu kamu itu MUN. Aku memutar tubuh, menarik sebuah map dari meja kecil. Kusarungkan map itu ke dada Lesti. Ini fotokopi surat rumah yang kamu bilang bukan milikku. Lesti memandang map itu seakan berisi ular. Budina juga mulai kehilangan kata-kata. Aku melanjutkan, tenang namun tegas. Saya sudah mengurus agar rumah itu kembali ke tangan developer jika cicilan berhenti. Dalam waktu sebulan, kalian harus angkat kaki. Kalian punya cukup waktu untuk cari tempat tinggal baru. Budina seperti hendak pingsan. Lesti menggertakkan gigi. Lalu Lesti mendesis. Kamu akan menyesal. Aku sumpahi hidupmu. Aku memandangnya tanpa emosi. Saya sudah cukup menderita. Sekarang giliran kalian merasakan apa artinya meremehkan orang yang salah. Budina menarik napas berat, lalu menyeret Lesti keluar sambil memekikan kata-kata terakhirnya. Jangan kau kira ini akan berakhir di sini. Berlian. Pintu tertutup keras di belakang mereka. Aku berdiri dalam hening. Tangan sedikit gemetar, karena adrenalin, bukan takut. Begitu pintu benar-benar menutup, sebuah perasaan aneh menyelimutiku. Rasa lega, rasa marah, rasa puas. Rasa bersiap pada pertempuran berikutnya. Karena aku tahu satu hal. Ini baru permulaan. Budina dan Lesti tidak akan tinggal diam. Dan perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Sejak kedatangan Budina dan Lesti di kontrakanku tempo hari, hidupku seperti memasuki fase baru. Fase yang anehnya, jauh lebih tenang dari apapun yang pernah kurasakan ketika tinggal bersama mereka. Dalam keheningan kontrakan sederhana itu, aku merasa bisa bernapas. Bisa tidur tanpa takut suara pintu dibanting. Bisa minum teh hangat tanpa tatapan meremehkan dari siapapun. Dunia kecilku terasa damai. Tapi aku tahu badai di luar sana sedang mengamuk. Dan benar saja 1 bulan berlalu, dan seperti yang sudah dipastikan, rumah yang selama ini mereka tempati akhirnya benar-benar disita pihak developer. Pagi itu aku mendapat notifikasi email dari kantor perumahan. Status rumah resmi berubah menjadi ditarik kembali karena pelunasan dihentikan. Tidak ada lagi namaku di daftar pemilik. Tidak ada lagi kewajiban. Aku hanya duduk diam memandangi layar. Tidak ada senyum, tidak ada euforia. Hanya kelegaan yang dalam. Di saat yang sama, telepon dari salah satu tetangga lama Revan masuk. Bak berlian, rumah itu sudah dikosongkan. Semalam Budina dan Lesti ribut sama satpam sampai ditonton warga. Malu banget mereka. Aku mengangguk kecil. Tidak berkata apa-apa. Lesti nyalahin Budina. Budina nyalahin Revan. Revan cuma diam di tengah-tengah. Kondisi keluarga itu amburadul. Mbak, aku berterima kasih, lalu menutup telepon. Dan sunyi kembali mengisi ruangan sore itu. Ketika matahari mulai turun, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Perlahan aku membuka pintu. Di sana, berdiri Revan. Wajahnya kusut. Rambutnya tidak rapi seperti biasanya. Matanya merah, seperti kurang tidur berminggu-minggu. Berlian, boleh aku masuk? Aku menimbang sebentar, lalu mengangguk. Tidak ada salahnya mendengarkan untuk terakhir kalinya. Ia masuk dan duduk di kursi yang berderit pelan ketika diduduki. Keadaan keluarga kamu, ucapku, aku dengar semuanya. Revan tersenyum pahit. Sudah pasti kamu dengar. Ia menunduk. Kedua tangan saling menggenggam. Berlian, aku mau bilang maaf. Aku menatapnya, menunggu. Revan menarik napas panjang,
seolah menyusun keberanian yang seumur hidup tidak pernah ia miliki. Aku salah besar. Aku takut sama mamaku. Aku takut melawan mereka. Tapi ketakutanku membuat aku kehilangan orang yang harusnya paling aku lindungi. Suara Revan pecah. Aku biarkan kamu diperlakukan seperti bukan manusia. Aku biarkan kamu disakiti. Aku biarkan kamu pergi, dan itu kesalahan terbesarku. Anehnya, tidak ada amarah yang tersisa untuknya. Tidak ada dendam. Yang ada hanya kesadaran bahwa aku telah berjalan terlalu jauh dari masa itu untuk kembali. Revan mengusap wajahnya. Suaranya bergetar. Kalau aku minta kamu kembali, jawabannya tetap sama. Aku menatapnya dengan lembut. Lebih lembut dari yang pernah kubayangkan mampu kulakukan setelah semua luka itu. Revan, ucapku pelan, aku tidak membenci kamu. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa yang membuatku hancur. Kita sudah terpisah terlalu jauh. Luka itu terlalu dalam. Air mata jatuh di pipi Revan. Tangis yang membuatnya terlihat seperti lelaki yang baru sadar ia melepaskan sesuatu yang tidak akan pernah ia temukan lagi. Aku mengerti, katanya lirih. Kalau begitu, semoga kamu bahagia, Berlian. Semoga jauh lebih bahagia daripada saat bersamaku. Aku mengangguk. Senyum kecil menghiasi bibirku. Aku harap kamu belajar berdiri untuk dirimu sendiri, Van. Jangan ulangi kesalahan ini dengan siapapun. Revan berdiri. Menatapku lama. Seakan mencoba mengingat setiap detail wajahku untuk terakhir kalinya. Lalu ia pergi. Dan aku tahu, itu adalah pertemuan terakhir kami sebagai suami istri. Kabar tentang rumah mereka hilang hanya permulaan dari rentetan kemalangan. Lesti yang selama ini mengandalkan uangku untuk membayar cicilan, akhirnya diketahui suaminya telah berselingkuh dan pergi meninggalkannya. Ia pulang ke rumah Budina, tanpa tempat tinggal, tanpa uang, tanpa apa-apa kecuali gengsi yang hancur berantakan. Budina sendiri jatuh sakit karena stres. Tetangga bilang ia sering marah-marah dan menyalahkan siapapun yang lewat. Mereka hidup seadanya di sebuah rumah kontrakan kecil, jauh dari kenyamanan rumah yang dulu mereka tinggali. Bahkan info terakhir yang kudengar, mereka berdua kini harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang menolong mereka seperti dulu aku menolong tanpa banyak tanya. Tidak ada yang mereka bisa hina, rendahkan, atau jadikan pelampiasan. Karma bekerja dengan cara yang sangat tenang, namun pasti 2 bulan setelah semua drama itu berakhir, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku mengambil kembali usaha kecil yang dulu kutunda karena tekanan dari keluarga mertua. Sebuah bisnis desain interior kecil-kecilan. Karena pengalaman dan reputasi baik, pesanan mulai berdatangan. Perlahan, tabunganku kembali terisi. Beberapa klien memintaku mengatur dekorasi rumah mereka, dan aku mulai menikmati hari-hariku tanpa ketakutan. Aku membeli motor baru. Aku mulai menabung untuk membeli rumah kecilku sendiri. Bukan untuk menampung mertua, bukan untuk memanjakan siapapun. Rumahku sendiri. Untukku. Tempat aku bebas tanpa ketakutan siapapun. Di suatu pagi, saat aku membuka pintu kontrakan sambil membawa segelas kopi, angin sejuk menerpa wajahku. Langit cerah, dan burung-burung kecil bertengger di kabel listrik. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hidupku adalah milikku. Aku mengambil ponsel, membuka catatan kecil, dan menulis. Ini adalah perjalanan menuju kebebasan. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Dan saat itu juga, aku tahu, aku telah memenangkan perang yang tidak pernah ingin aku mulai. Aku tidak balas menampar. Tidak membalas dengan kekerasan. Tidak mencaci maki. Aku hanya menarik kembali apa yang menjadi hakku. Dan biarkan mereka menghadapi hidup tanpa topeng yang selama ini menopang mereka.
Bukan aku yang menghukum. Hidup yang melakukannya, begitu banyak luka yang kutanggung. Begitu banyak air mata yang kuhabiskan. Tapi aku keluar dari semuanya sebagai seseorang yang jauh lebih kuat. Kini aku berdiri sendiri. Tanpa suami yang pengecut. Tanpa mertua yang meremehkan. Tanpa kakak ipar yang penuh kebencian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Selesai.